السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima, dialah yang telah mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, seseorang akan merasa nyaman dengan apa yang menjadi kebiasaan pada dirinya. Kebiasaan dirinya itulah sesuatu yang nyaman pada dirinya. Tentu kalau kita bicara tentang kebiasaan, pasti akan kembali kepada pertama hawa nafsu pada dirinya. Siapa yang menggerakkan? Hawa nafsu konotasinya adalah bisikan syaitan. Sehingga kecenderungan kebiasaan seseorang adalah sesuatu yang dirasa nyaman oleh hawa nafsunya, alias itulah bisikan syaitan. Ditambah lagi an-nasu abna'u bi'atih, manusia itu anak dari lingkungannya. Jika lingkungan masyarakat mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, berarti itulah bagian dari dirinya. Para jamaah sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, dan itu selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya, ittaqullah haqqa tuqatih. Yang diartikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dengan penjelasan beliau, taatilah, jangan bermaksiat. Ingatlah kepada Allah dan jangan dilupakan. Bersyukurlah dan jangan kufur. Artinya kalimat ini, firman Allah ini mengajarkan kita sebuah pembiasaan. Sebuah kebiasaan yang harus dibangun, yaitu berupa ketaatan. Pembiasaan yang harus dibangun yaitu mengingat Allah, yaitu ilmu. Kebiasaan yang dibangun yaitu syukur, yaitu berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan dalam kondisi apapun pada dirinya. Inilah muncul ungkapan dari para ulama salaf kita bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan bercocok tanam. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan menuai. Artinya Sya'ban itulah waktu seseorang untuk membiasakan diri. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada dirinya untuk berjalan di atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika dia berada di dalam bulan Ramadan, maka di situ waktunya dia untuk menuai. Mengambil manfaat dari kemuliaan-kemuliaan itu. Ibarat lomba, lomba bukan waktunya untuk berlatih, tetapi lomba waktunya untuk menunjukkan diri bahwa sayalah yang akan menjadi pemenang.
Tapi kalau lomba dijadikan waktu untuk berlatih, maka dia akan disingkirkan oleh sang panitia. Begitulah sebuah ungkapan, sebuah contoh bahwa sebelum terjadinya lomba, maka kita pun harus memiliki kebiasaan dan latihan yang sangat bagus. Ketika lomba itu, maka kita akan menjadi pemenang dan kita akan menjadi peserta lomba. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk menuai apa? Ampunan Allah. Segera untuk mengambil ampunan, yaitu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Bersegeralah untuk menaiki tangga-tangga surga. Bukan bersegera untuk membuat tangga, tapi bersegeralah untuk menaiki tangga-tangga menuju surga itu. Para jemaah sekalian, pembiasaan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga beliau kalau bulan Sya'ban, beliau mulai melatih diri beliau yang mulia. Padahal inilah Rasulullah SAW yang berada dalam puncak ibadah, puncak ketaatan, puncak kepatuhan, puncak sebuah akhlak yang mulia kepada Allah dan kepada sesama. Itu pun ketika bulan Sya'ban tiba, beliau berusaha untuk melatih kembali. Beliau kembali untuk menjadi hamba Allah yang rajin berpuasa, yang rajin meningkatkan ketaatan. Ketika Ramadan tiba, dia, para sahabat dan orang yang beriman, dia akan menjadi orang yang menaiki tangga surga Allah dan menuai ampunan Allah. Para jamaah sekalian, tetapi kalau kebiasaan dia tidak dibangun di atas ketaatan, kemudian tiba-tiba dia melakukan ibadah, ibarat banyak jamaah kita yang berangkat umrah dengan penuh semangat, tetapi ketika dia menaiki pesawat dengan penerbangan yang cukup lama 10 jam, dia akan melewati waktu-waktu sholat yang harus dikerjakan di atas pesawat. Seolah-olah umrah yang dia lakukan dan haji yang dia lakukan tak ada buahnya. Waktu sholat berlalu dan banyak dari penumpang pesawat tidak ada yang sholat. Mereka terlelap tidur. Pertanyaan muncul, mana umrahnya yang tadi dan mana hajinya yang tadi? Kita hanya mengatakan inilah kebiasaan dia sebetulnya. Jadi itu hanya sekedar euforia saja. Para jamaah, jangan kita menjadi bagian, saya dan Anda menjadi orang yang bereforia. Yang sebetulnya kita memiliki posisi yang nyaman dan posisi PW yang enak. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini satu contoh kasus yang nyata. Apakah artinya mereka itu ketika di musim haji dan musim umrah mereka benar-benar ibadah dengan maksimal? Kenyataannya pun tidak. Banyak sekali fenomena-fenomena yang dilihat oleh mata. Kenapa? Itu tadi karena kebiasaan dia bukan seperti itu. Akhirnya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya yang harusnya menghapus dosa, tapi itu hanya berlalu begitu saja. Kenapa? Karena dia bukan mental pelomba. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, begitulah jiwanya. Karena dia bukan orang yang menuai. Karena dia tidak pernah bercocok tanam dan menanam. Ramadan berlalu, begitulah. Slogan-slogan di masjid. Ayo kita baca Quran. Satu hari satu juz. Itu hanya tulisan nyata di masjid, tapi tidak nyata dalam dunia kenyataannya. Kemudian puasa juga begitu. Di minggu pertama, hari pertama satu Jakarta pusing dan satu Indonesia mual. Tapi berlangsung satu minggu, kantor-kantor Tamrin, Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto kembali seperti hari biasa, seolah-olah itu bukan bulan puasa. Mungkin Anda yang di rumah tak pernah melihatnya,
Tapi bagi para pekerja yang kerja di daerah-daerah yang semisal tadi, dia melihat dengan mata kepala dia. Sedekah karena memang aslinya dia sosok Ibnul Bakhil, Wabnul Bakhil. Dia anak dari orang yang memang aslinya itu pelit. Ketika masuk Ramadan, maka dia pun menjadi Ibnul Bakhil, anak dari orang yang pelit. Begitulah seterusnya. Dia pun kalau sholat mencari sosok imam yang gampang. Masjid sana saja. Masjidnya enak, bacanya enggak sok-sokan imamnya. Imamnya sok-sokan, mentang-mentang hafal Quran. Itu aja ringan. Begitulah ketika Ramadan, dia akan mencari imam yang rajin membaca surat Al-Ikhlas. Hakada abnaul bi'ah. Masyarakat menjadi anak dari lingkungan. Menjadi anak dari kebiasaan dia. Ramadan pun masuk hanya menjadi beban. Dan Ramadan masuk hanya panen bagi pemilik supermarket. Tapi orangnya tak ada perubahan sama sekali. Saudaraku sekalian, itulah yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, beliau dan para sahabat, para ulama kita dengan tegas mengatakan ini waktunya untuk menanam. Ini waktunya untuk berlatih. Berlatih berpuasa sunnah. Paling tidak ada di hadapan kita puasa Senin dan Kamis minimalnya. Atau Anda ingin lebih dari itu, itulah ajang untuk berlatih memasuki perlombaan yang sebetulnya. Sedekah, inilah kesempatan bagi kita sekarang untuk menabung uang kita di akhirat dan di langit sana. Bukan menabung di bank-bank itu jamaah. Tidak menabung di bank. Ini saatnya pin-pin ATM Anda harus Anda bagi kepada yang lain. Agar tabungan Anda yang sebetulnya di akhirat nantinya. Berbagi inilah kepada keluarga terutama. Ini waktunya agar nanti Ramadan tiba. Kita sudah menanam, kita sudah menuai hasilnya. Salat, inilah waktunya kita untuk salat. Melatih paha kita, melatih punggung kita untuk berdiri tegak. Waqumu lillahi qanitin. Allah mengatakan, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan penuh khusyuk. Kita melatih diri kita untuk berdiri tegak dengan khusyuk. Minimalnya Allah sudah memberikan cara-cara bagi kita untuk membiasakan diri dengan itu semuanya jemaah. Apa itu? Ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu adalah latihan. Coba Anda bayangkan kalau qobliyah zuhur 2 rakaat, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur sudah 2 rakaat, itu sudah berapa? Itu adalah latihan. Kita mencoba berdirinya agak lama. Cobalah kita membaca dengan bacaan yang pelan-pelan. Fatihahnya pelan, suratnya pelan. Kita akan melatih diri kita sudah untuk berdiri 8 rakaat di sana. Cobalah bangun. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Baik beliau itu dalam kondisi safar maupun beliau dalam kondisi mukim menetap. Beliau selalu melakukan sholat witir. Anda melakukannya sebelum tidur atau Anda melakukannya setelah tidur. Cobalah bangun bukan untuk persiapan berangkat kerja, tapi bangunlah untuk menunaikan witir. Membiasakan diri kita dengan sholat. Demikianlah jamaah, sebetulnya orang Islam selalu berada dalam kebaikan. Selalu berada dalam keberkahan, manfaatnya akan dia ambil nanti dalam kehidupan dia, terutama di saat momen-momen mulia itu ada pada dirinya. Dia akan mengatakan, alhamdulillah saya sudah terbiasa. Dia akan mengatakan, alhamdulillah saya tidak mual dengan puasa ini. Alhamdulillah saya sudah terbiasa untuk sholat 8 rakaat. Sehingga tarawih ini menyenangkan bagi saya. Alhamdulillah akhirnya masjid-masjid terpenuhi
buka puasanya. Bukan harus dibagi-bagi jadwal seperti di komplek-komplek. Hari ini jadwal ngasih iftarnya RT ini. Kenapa? Enggak saking enggak adanya yang sedekah. Cobalah jamaah, lihat di kota lain seperti Arab Saudi. Kebanyakan yang ngasih daripada yang makan. Kita kebanyakan yang mau makan tapi tidak ada yang ngasih. Atau sedikit sekali yang ngasih. Tapi kalau untuk memenuhi hawa nafsu, beli mobil pun harus inden 1 tahun. Renungkan jemaah, kita ini zalim. Terus mau masuk Ramadan, ingin menjadi pemenang. Pemenang dari mana? Aqulu qouli hadza, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sungguh indah pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun sepeninggalmu. Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat mulia. Ajarkan kepada diriku satu pelajaran. Dan pelajaran itu akan saya pegang. Setelah engkau wafat, saya tidak akan nanya-nanya lagi sama orang. Kenapa? Cukup kalimat itu menjadi pegangan hidup buat saya. Apa nasihat Rasulullah SAW? 2 kata. Qul, ucapkan. Saya beriman, saya konsekuen dengan itu. 2 kata. Saya beriman, saya konsekuen. Ini nasihat yang luar biasa. Itulah makna dari firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat. Jangan tinggalkan dunia ini. Kalau kita belum siap untuk memanen pahalanya. Inilah Ramadan, waktu kita mencoba untuk memanen. Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat bilang, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang. Berarti beliau itu punya ikat pinggang. Bukan baru beli ikat pinggang. Bukan baru beli ikat pinggang, baru-baru nyari ikat pinggang. Tidak, beliau sudah punya ikat pinggang. Beliau sudah pakai tuh ikat pinggang. Dan ketika Ramadan, ketika 10 hari, dikencengin. Berarti apa? Memang sudah terbiasa. Terbiasa untuk berjalan di jalan yang lurus. Bukan terbiasa mengikuti bisikan hawa nafsu. Semoga nasihat ini bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا رمضان وبلغ رمضان إلينا وتسلمه إلينا يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.